Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita tetap mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Pada pagi ini kita menerima nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Quran, nikmat sunnah dan sebagainya. Dan pada pagi ini kita tergabung dalam Zoom Al-Asani dalam membahas surah Al-Ma'idah ayat 97 yang disampaikan oleh Buya Rizal sebagai pimpinan kita, kemudian didampingi oleh Bunda Weni Erita. Selamat Bu telah menjelaskan kepada kami tentang apa yang kita bahas pagi ini. Amin. Baiklah, untuk selanjutnya saya bacakan tadabbur surah Al-Maidah ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyaman lin-nasi was-sahharal harami wal hadiya wal qalaid. Zalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa annallaha bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Ja'alallahul ka'batal baital harama fi qiyaman linnas, itu dikatakan Allah telah menjadikan Ka'bah sebagai rumah suci, sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia. Wasahral harama wal hadiya wal qalaid. Demikian pula Allah menjadikan bulan haram, kemudian menjadikan hadiah atau hewan kurban, kemudian qalaid itu hewan kurban yang diberi tanda kalung. Itu zalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan Allah menjadikan yang demikian itu agar kalian tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa annallaha bikulli syai'in alim. Dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian kita kembali kepada ayat ini, Al-Ka'batal baital harama qiyaman linnas. Ka'bah adalah rumah suci sebagai pusat peribadahan umat manusia dan seluruh dunia bagi manusia, yaitu Ka'bah. Dan sekitarnya menjadi tempat yang aman bagi manusia untuk mengerjakan urusan-urusan yang berhubungan dengan dunia dan akhirat dan menjadi pusat ibadah haji. Al-Maidah 97.
Ka'bah tadi adalah rumah ibadah yang pertama kali dibangun oleh manusia, dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 96 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal awwala baitin wa wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata wa mubarakatan wa hudal lil alamin. Innal awwala baitin wudi alinna, sesungguhnya rumah mula-mula dibangun untuk tempat ibadat bagi manusia, lallazi bi Bakkata mubarakan. Situ Baitullah, itu di Bakkah. Bakkah dulu namanya Bakkah, kemudian sekarang namanya Mekkah, yang diberkati. Wa hudal lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi Ka'bah menjadi tunjuk, Baitullah itu menjadi petunjuk bagi manusia, menjadi arah, menjadi satu kesatuan bagi manusia, tempat dituju untuk beribadah kita dalam hal sholat. Kita diperintahkan menghadap kepadanya. Kemudian dalam surah Ibrahim Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi ghaizin inda baitikal muharrabi Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yazkurun. Di situ doa Nabi Ibrahim pada Allah bunyinya, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal haram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman. Tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Kemudian doa selanjutnya, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwil ilaihim. Maka jadikanlah hati kami sebahagian manusia cenderung kepada mereka. Warzuqhum minas samarati la'allahum yazkurun, dan berilah rezeki kepada mereka dari buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Ibrahim 37. Kemudian berkenaan firman-Nya wasahrul haram wal hadiya wal qalaid. Situ, dan demikian pula Allah menjadikan bulan haram, hadiah hewan kurban, hewan qalaid, dan hewan kurban yang diberi kalung. Al-Maidah 97, yaitu merupakan bulan-bulan yang mulia, bulan yang dihormati, dan dilarang keras melanggar syariat Allah, dan dilarang mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2. Jadi wal hadi, korban, dan itu bagian daripada syiar Islam. Dalam Al-Maidah surah ayat 2 Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sa'airallah wala sahral haram wal hadiya walal qalaid wala an aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa iza halaltum fastadu wala yajrimannakum sana'anu qaumin an saddu anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha sadidul iqab. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, sudah kita pahami sama-sama, wahai orang-orang yang beriman. Setiap kata panggil yang demikian itu ikuti kalau tidak ada perintah atau larangan. Nah, di sini kebetulan larangan, la tuhillu sa'airallah. Janganlah kamu melanggar syiar Allah. Apa itu syiar Allah? Disebutnya walal
wala sahrul haram, jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jadi kemudian wala hadya walal qalaid, jangan kamu mengganggu binatang ternak hadiah, yaitu binatang untuk korban, dan binatang-binatang qalaid, binatang korban yang diberi tanda berkalung. Kemudian wala aminal baital harama yabtaguna fadlam min rabbihim waridwana, jangan pula kamu mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedangkan mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya. Itu semua merupakan syiar-syiar dari bulan-bulan haram. Kemudian dilanjutkan dengan wa iza halaltum fastadu, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka bolehlah kamu berburu. Jadi di dalam bulan haji, dalam artinya kita berpakaian haram, pakai ihram, tidak boleh berburu. Maka di sini disambung dengan wa iza halaltum fahsadatu, yaitu dalam rangka orang berkumpul dalam di Baitullah dalam rangka mengerjakan haji, maka disambungkan dengan ayat itu. Tapi selanjutnya wala yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram anta tadu, janganlah sekali-sekali karena kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalangi kamu dari Masjidil Haram, yang mendorong kamu berbuat aniaya kepada mereka. Jadi dalam hal ini tidak boleh kita karena kebencian itu membuat kita menganiaya seseorang atau suatu kaum. Yang kita diperintahkan, tadi kan sesudah ya ayyuhallazi amanu, kita ikut perintah dan dimulai dengan larangan, kemudian diikuti dengan perintah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Kemudian dilarang lagi wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, diperintah lagi wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian Allah dinyatakan di situ innallaha sadidul iqab, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Di situ pakai kata benda superlatif yang harus kita pahami, sangat berat gitu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 194 tentang berkenaan dengan bulan-bulan haram. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, as-sahrul harami bisahril harami wal hurumatu qisas faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Itu dikatakan as-sahrul haramu bisahril harami wal hurumatu qisas. Jadi pada bulan-bulan haram, pada di situ bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati. Tetapi qisas tetap berlaku. Jadi hukum qisas tetap berlaku, jadi sepanjang waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia dengan seimbang serangannya terhadap kamu. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah 194. Kemudian dalam Al-Baqarah 217 itu masih berkenaan dengan bulan haram. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yas'alunaka 'anis sahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ihraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatli wala tazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u wa may yartadid minkum an dinihi
wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Katakan di situ yas'alunaka anis syahril harami kita limpi. Mereka bertanya kepadamu tentang tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah kul kita lumpihi kabir. Katakanlah berperang pada bulan haram adalah dosa yang besar. Kemudian wasaddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ihraju ahlihi minhu akbaru indallah. Tetapi manusia menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatla, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Jadi al fitnah di situ dimaksudkan adalah termasuk menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi manusia masuk Masjidil Haram dan mengisi pengusir penduduknya di sekitar itu. Maka dilanjutkan awal fitnatu akbaru minal qatla. Jadi fitnah itu maksudnya ayat kalimat sebelumnya itu. Kemudian dikatakan wala zaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Maka jika mereka tidak hentinya memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Nah, jadi di situ Allah mengatakan kepada kita, mereka tidak akan sanggup mengembalikan kamu kepada kekafiran. Maka disebut dengan seandainya mereka sanggup. Tetapi berikutnya, waman yartadid minkum andinihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya lalu mati dalam kekafiran. Artinya karena mereka mampu mengubah kalian menjadikan kembali kepada kekafiran, maka di situ barang siapa murtad di antara kamu kembali kafir, maksudnya dia mati dalam kekafiran, maka di situ jawabannya faulaika bitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia, di akhirat. Jadi habis segala amalannya. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian Allah juga menjelaskan kapan bulan-bulan haram itu. Bulan-bulan haram itu dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 36. Jumlah bulan itu berkenaan dengan jumlah bulan. Itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddata suhurin indallahi isna asaratan sahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ar yauma khalaqas sama fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusahum wa qatilul musyrikina patang kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di situ dikatakan inna iddatas suhuri indallahi isna asara sahra. Itu dikatakan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram, bulan yang diharamati. Zalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu pada bulan-bulan yang 4 itu. Maksudnya di situ jangan
menganiaya itu bukan hanya bulan 4 itu saja, tapi sepanjang bulan itu tidak boleh menganiaya diri, tapi lebih-lebih pada bulan yang 4 itu, bulan haram itu. Sebab ganjarannya lebih besar. Kamu melakukan kezaliman, maka ganjarannya lebih besar, dan kamu melakukan perbuatan baik, maka ganjaran juga akan lebih besar. Nah, itu yang dimaksud dengan di situ. Waqatilul musyrikina kaffatam kama yuqatilunakum kaffa. Perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi kita dikatakan di situ jangan menzalimin diri di situ kan, wala tulimun, itu maksudnya itu menzalimin diri itu, yang zalim yang besar adalah musyrik, itu kembali kepada kekafiran. Kemudian firman berikutnya, zalika lita'lamuna annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, kemudian Allah menjelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 67, dibunyikan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutahaffatu nasi min haulihim apabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Itu dikatakan awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutahaffatu nasi min haulihim. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka yang suci dan aman, tetapi sedangkan manusia sekitarnya suka merampok. Apabil batili yu'minu wa bi ni'matillahi yakfurun. Maka mengapa sesudah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah. Itulah orang-orang yang kafir. Wa innallaha bikulli syai'in alim. Sambungan ayat tadi, bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itulah apa yang kita bisa sampaikan dalam tadabbur ayat ini setelah kita impun, tapi karena keterbatasan kami dalam menyampaikan ini, mohon dimaafkan. Kebenaran datang daripada Allah, kekalahan itu kembali kepada yang membacakan. Nah, karena dia menghimpun adalah manusia yang lemah. Oleh karena itu, atas kesalahan kami mohon dimaafkan kepada Allah. Kami mohon ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita